Halo teman-teman semua, udah 1 minggu lebih ya kita nggak bertemu. Kembali lagi ya di channel kita Red Review. Kali ini kita akan mereview alur cerita film di tahun 2019 yang berjudul The Wandering Earth. Ini termasuk film yang wajib kalian tonton ya, karena ceritanya bisa dibilang anti mainstream, efek filmnya juga keren. Kita seakan dibawa masuk ke dalam ceritanya. Sebelum masuk ke video atau filmnya, jangan lupa support kita terus ya dengan subscribe channel ini. Selamat menonton dan semoga terhibur. Film ini menceritakan tentang perjalanan bumi mencari tata surya baru. Matahari tidak bisa lagi untuk dijadikan sumber energi kehidupan bagi bumi, karena suhu panas yang dipancarkan melebihi suhu panas tertinggi yang bisa diterima oleh bumi. Ya, efeknya terjadi kebakaran hutan, kekeringan di mana-mana, punahnya spesies hewan, dan kekacauan di berbagai kota di seluruh dunia. Jika dibiarkan, matahari yang ada sekarang akan menelan bumi dan tata surya yang ada dalam kurun waktu 100 sampai 300 tahun lagi. Untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan bumi, negara-negara di dunia bersatu membentuk Perserikatan Negara Bumi atau disingkat PNB ya. PNB ini memutuskan membuat mega proyek di mana tujuannya mencari rumah baru bagi bumi dengan meninggalkan tata surya sekarang. Untuk sampai di tata surya yang baru membutuhkan waktu 4,2 tahun cahaya. Perjalanan menakjubkan ini bernama The Wandering Earth. Untuk mewujudkan itu semua, PNB dan seluruh umat manusia mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk membangun 10.000 mesin pendorong bumi untuk keluar dari sistem tata surya yang ada. Kemudian kita diperlihatkan seorang anak kecil bernama Liu Qi yang diceritakan oleh ayahnya yang bernama Liu Peiqiang tentang planet Jupiter. Anak dan ayah ini sedang mengamati planet Jupiter dari sebuah teleskop bintang. Ayahnya menceritakan tentang badai yang ada di Jupiter, serta 90% bagian Jupiter itu terdiri dari hidrogen dan dapat dijadikan sebagai bahan bakar roket. PNB juga membuat stasiun luar angkasa untuk menjaga dan mengawasi perjalanan bumi mencari rumah barunya. Dengan diutusnya berbagai astronot handal dari berbagai penjuru dunia, termasuk ayahnya Liu Qi. Pengerjaan stasiun luar angkasa ini membutuhkan waktu 30 tahun. Cuaca ekstrim dan bencana terus terjadi di seluruh dunia. PNB memutuskan untuk membuat kota bawah tanah yang saling berdekatan di bawah setiap mesin pendorong bumi. Sebelum sampai di rumah barunya, kota bawah tanah tersebut menjadi rumah sekaligus tempat pengungsian bagi seluruh umat manusia. Liu Qi kecil dirawat oleh kakeknya yang bernama Han Xiang. Mereka mendapatkan hak untuk tinggal di kota bawah tanah berkat bantuan ayahnya Liu Qi yang memiliki jabatan sebagai Letnan Kolonel Persatuan Negara Bumi dan sebagai kapten di stasiun luar angkasa. 17 tahun berlalu, Liu Qi yang sudah dewasa ingin pergi ke permukaan untuk melihat bagaimana keadaan bumi saat ini. Ia mengajak adiknya yang bernama Han Dudu untuk ikut bersama. Agar bisa sampai di permukaan, Liu Qi meminta bantuan kenalannya yang bernama Yige untuk membuatkan baju khusus dan identitas palsu agar bisa digunakan untuk pergi ke permukaan. Yige yang hanya meminjamkan baju khusus itu untuk sehari saja mendengar Liu Qi yang tidak akan kembali dari permukaan. Ia pun marah dan mengejar Liu Qi dan Han Dudu. Liu Qi pun berhasil kabur dari kejaran Yige ya. Dalam perjalanan menuju permukaan, Liu Qi dan Han Dudu diperlihatkan bagaimana pemandangan stasiun bawah tanah. Terlihat kota Beijing yang sudah ditutupi oleh es, begitu juga dengan kota-kota di seluruh dunia. Permukaan bumi seluruhnya ditutupi oleh es akibat tidak adanya panas matahari. Sesampainya di permukaan, mereka langsung mencari transporter. Transporter ini adalah mobil pengangkut bahan bakar penggerak alat pendorong bumi. Dengan SIM yang ia curi dari kakeknya, Liu Qi mengemudikan salah satu transporter itu. Beralih ke stasiun luar angkasa, tidak terasa Kapten Liu Peiqiang sudah menjalani 17 tahun masa pengabdiannya di stasiun luar angkasa. Ini adalah hari terakhirnya berada di sana. Dengan ditemani rekan Rusianya, Liu Peiqiang mengakhiri masa tugasnya dan bermaksud untuk kembali ke bumi. Tiba-tiba, perjalanan bumi keluar dari jalurnya akibat dari gaya gravitasi planet Jupiter yang terhenti dan meningkatnya kemungkinan untuk bertabrakan dengan planet itu.
Liu Qi dan Han Dudu yang mencoba untuk melihat-lihat dunia luar dengan transporter curiannya tiba-tiba dihadang oleh mobil kepolisian. Alhasil ia pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di penjara ia bertemu dengan pemuda blasteran Australia dan Cina yang bernama Tim. Tidak lama setelah itu, Han Xiang yang merupakan kakeknya Liu Qi dan Han Dudu datang. Ia mencoba untuk menyogok petugas di sana agar melepaskan cucunya. Dengan oleh-oleh yang ia bawa, Han Xiang mencoba memujuk petugas itu. Bukannya membebaskan cucunya, petugas itu malah memasukkan Han Xiang ke penjara karena kelalaiannya membiarkan cucu-cucunya ini menggunakan SIM yang ia miliki. Han Xiang pun memarahi cucu-cucunya ini dan terjadilah perdebatan antara mereka. Pemuda blasteran tadi mencoba untuk menengahi perselisihan keluarga itu. Liu Qi yang tidak terima diceramai Tim memukul dinding di sampingnya dan dinding tersebut pun retak. Ternyata, retakan tersebut akibat gempa bumi yang melanda dunia dan membuat rusaknya sekitar 4.771 mesin penggerak bumi. Penjara tempat mereka pun ikut terkena dampak. Alhasil mereka pun keluar dan mencoba mencari tempat yang aman. Dengan matinya 4.771 mesin penggerak bumi, PNB memutuskan untuk merestart mesin-mesin tersebut dalam waktu 36 jam agar bumi tidak bertabrakan dengan Jupiter dan bisa menyelamatkan 3,5 miliar penduduk bumi. PNB melaksanakan protokol darurat 3, yaitu misi penyelamatan bagi bumi dan penduduknya. Rencana Kapten Liu Peqiang untuk kembali ke bumi terhambat gara-gara kejadian ini. Para awak stasiun luar angkasa diimbau untuk segera melakukan hibernasi untuk menghemat daya yang ada. Liu Qi dan yang lainnya pergi menggunakan transporter temuannya. Mereka hendak pergi ke pusat pengungsian terdekat dari lokasi tersebut. Dengan panduan ayahnya, mereka pun bergerak ke sana. Di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh sebuah regu penyelamat yang berasal dari mesin bumi 01 Hanzhou. Regu penyelamat ini bermaksud untuk meminta bantuan Liu Qi dan yang lainnya untuk membawa mesin yang bernama Lecter Core, yaitu mesin pemicu alat penggerak bumi. Tampak rombongan itu telah sampai di kota Shanghai yang telah menjadi es seluruhnya. Mereka berhenti sejenak melihat lokasi yang akan dilaluinya itu. Mereka harus melewati celah sempit di antara dua tebing yang tinggi yang berada di depan mereka. Perjalanan melewati tebing itu sangat berisiko dan berbahaya karena gempa yang terjadi sebelumnya membuat es yang berada di atas rawan untuk jatuh ke bawah. Benar saja, tekanan atmosfer bumi terganggu oleh gravitasi planet Jupiter, membuat penerbangan tidak bisa dilakukan, begitu juga dengan komunikasi dan terjadinya gempa susulan. Akibatnya, es yang berada di atas tebing-tebing tersebut berjatuhan dan menimpa transporter-transporter mereka. Alhasil perjalanan mereka tidak bisa dilanjutkan. Ketua dari regu penyelamat memutuskan untuk mencari jalan lain agar bisa membawa alat pemicu mesin pendorong bumi itu. Mereka mencoba untuk menaiki salah satu gedung tertinggi di dekat tebing tersebut, berharap ada bantuan yang akan datang. Satu persatu mereka menaiki gedung tersebut. Dengan bantuan tali pengaman, mereka pun sampai. Ketika rombongan terakhir yang menaiki tali tersebut, terjadi insiden yang tidak diinginkan ya. Tali penyangga yang membantu mereka untuk sampai di atas tidak bisa menahan beban yang terlalu berat. Tali tersebut pun putus dan membuat kakeknya Liu Qi terjatuh. Tetapi salah seorang dari regu penyelamat berhasil menyambut tali pak tua itu dan ia pun dijatuhkan ke dalam sebuah ruangan. Oksigen yang semakin menipis membuat pak tua itu pasrah dengan keadaannya dan ia pun meninggal. Di sisi lain, Liu Qi dan yang lainnya berhasil selamat dan sampai di atas. Namun di sini terjadi insiden di mana Liu Qi dan Han Dudu tidak terima atas kematian kakeknya dan menyalahkan tim penyelamat itu. Dan mereka pun memilih untuk pergi tanpa bantuan tim penyelamat itu. Kapten Liu yang tahu akan situasi yang terjadi berhasil keluar dari mode hibernasinya dan menyadari ada yang salah dengan MOS, yaitu robot yang membantu stasiun luar angkasa itu. Teman Rusianya juga terbangun dari hibernasinya. Kapten Liu menjelaskan bagaimana situasi yang terjadi. Stasiun luar angkasa terlihat menjauh dari bumi. Hal tersebut akan membuat bumi kehilangan komunikasi. Mereka berdua sepakat untuk pergi ke ruangan kendali utama dan menghentikan stasiun luar angkasa tersebut. Liu Qi, Han Dudu, dan seorang temannya berhasil mendapatkan transporter beserta seorang rekan baru. Di dalam transporter itu juga terdapat sebuah light core. Mereka semua melanjutkan perjalanannya menuju mesin pendorong bumi Sulawesi. Di perjalanan, mereka bertemu lagi dengan tim penyelamat yang tadi. Tim penyelamat yang tampak sudah putus asa karena mesin pendorong bumi Hanzhou sudah hancur beserta light core yang mereka bawa. Karena keselamatan manusia di bumi menjadi prioritas utama mereka, mereka pun sepakat untuk pergi ke mesin pendorong bumi Sulawesi yang juga harus direstart ulang.
Sekali ya ini film menarik penonton-penonton Indonesia dengan memasukkan pulau kita, Sulawesi, sebagai salah satu scene di film ini. Ya, dan akhirnya mereka sampai di mesin pendorong bumi Sulawesi. Begitu juga dengan tim-tim penyelamat dari berbagai wilayah-wilayah di bumi. Mesin-mesin yang mati sudah di-restart ulang. Semua bahagia karena masih ada harapan untuk bumi dan penduduknya. Sepertinya masalah tidak habis-habis ya. Bumi yang sudah terlalu dekat dengan Jupiter membuat perjuangan tim-tim penyelamat untuk mengaktifkan kembali mesin pendorong bumi menjadi sia-sia. Karena daya tarik gravitasi Jupiter terlalu besar, Persatuan Negara Bumi yang sudah memprediksi kejadian tersebut memutuskan melakukan evakuasi darurat stasiun luar angkasa. Berharap manusia-manusia yang berada di stasiun luar angkasa menjadi sebuah peradaban baru yang akan meneruskan kelangsungan hidup manusia nantinya. PNB melalui stasiun luar angkasa menyiarkan kepada seluruh penduduk bumi bahwa proyek Wandering Earth telah gagal. Dan dalam 3 jam ke depan dipastikan bumi akan masuk ke dalam lingkaran Jupiter, dan dalam 7 hari ke depan dipastikan akan menabrak Jupiter. Berita itu membuat seluruh penduduk bumi hilang harapan dan pasrah dengan situasi yang akan terjadi. Di tengah situasi tersebut, Liu Qi teringat akan pesan ayahnya bahwa Jupiter terdiri dari 90% hidrogen. Dengan campuran atmosfer bumi yang telah terserap oleh Jupiter, sedikit gesekan saja bisa membuat ledakan dan efek kejut yang mendorong bumi untuk menjauh dari planet itu. Rekan barunya yang bernama Li Yi merupakan seorang anggota pengawas teknis Perserikatan Negara Bumi, mempunyai ide untuk membuat itu semua bisa dilakukan. Dengan menjadikan mesin pendorong bumi sebagai alat pemantik apinya, ide tersebut membuat mereka semua mempunyai harapan baru agar bumi bisa diselamatkan dan perjalanan bumi mencari rumah barunya bisa dilanjutkan kembali. Untuk mewujudkan itu semua, Li Yi mempunyai 3 langkah yang harus dilakukan. Tim pertama bertugas mematikan sementara mesin pendorong bumi. Tim kedua bertugas untuk membuka mesin pendorong bumi secara manual. Dan tim yang terakhir bertugas memasang lekor ke dalam ruang reaksi mesin pendorong bumi. Regu penyelamat lain yang sudah terlebih dahulu sampai di mesin pendorong bumi Sulawesi tampak mulai pergi meninggalkan daerah itu karena putus asa dengan keadaan bumi saat ini. Tanpa adanya bantuan dari tim penyelamat yang lain, Liu Qi dan rombongannya sepakat untuk menjalankan misi hidup dan mati tersebut. Tampak tim 1 berhasil mematikan mesin pendorong bumi dan berusaha untuk memprogram ulang mesin itu agar bisa memancarkan api sampai ke planet Jupiter. Tim kedua juga sudah sampai di lokasi dan berusaha untuk membuka dan mendorong alat pemicu api yang berada di dekatnya. Begitu juga dengan tim 3 yang sudah berada di lokasi dan berusaha memasang lekor secara manual. Semua pekerjaan ini tidak mudah. Selalu saja ada halangan yang dihadapi. Lao He yang berada di tim 1 berusaha untuk masuk ke dalam ruangan sistem mesin pendorong bumi dan melakukan program ulang sistem-sistem di ruangan itu. Liu Qi yang berada di tim 3 juga tampak mengalami kendala. Lekor yang sudah berada di tempatnya belum sepenuhnya terpasang dan harus dibantu secara manual. Gempa bumi kembali terjadi, membuat guncangan yang hebat dan beberapa dari anggota tim itu menjadi korban. Han Dudu yang mendapatkan kode komunikasi stasiun ruang angkasa mencoba untuk menghubungi Kapten Liu dan memberitahu bagaimana situasi terkini dan menceritakan rencana mereka untuk membakar Jupiter dan menjadikan ledakannya sebagai pendorong bumi agar bisa keluar dari gravitasi planet itu. Kapten Liu berhasil meyakinkan PNB agar Han Dudu bisa memberitahu semua regu penyelamat yang putus asa bahwa harapan masih ada dan datang membantunya agar misi hidup dan mati itu bisa terselesaikan. Han Dudu memberitahu melalui siaran komunikasi global bagaimana keadaan dan situasinya saat ini dan memohon kepada mereka semua untuk kembali ke mesin Sulawesi dan sama-sama berjuang menjalankan misi terakhir ini. Dan percaya bahwa harapan itu masih ada. Semua regu penyelamat yang mendengar cerita Han Dudu langsung bergerak kembali menuju mesin Sulawesi untuk membantu mereka semua. Akhirnya, tim 3 dan tim 1 berhasil menjalankan tugasnya. Regu penyelamat yang mendengar Han Dudu tadi, satu persatu sudah sampai di lokasi tim 2
dan membantu mereka untuk mendorong mesin pemantik api tersebut. Berkat bantuan mereka semua, mesin pemicu tersebut bisa terpasang pada tempatnya, dan mesin pendorong bumi itu pun dinyalakan. Api meluncur ke angkasa mencoba untuk menjangkau Jupiter agar ledakan yang diharapkan bisa tercipta. Ternyata jarak api tersebut masih kurang 500 km lagi untuk sampai di Jupiter. Melihat hal tersebut, Kapten Liu mempunyai ide gilanya dengan menjadikan stasiun luar angkasa itu sebagai tambahan daya ledak agar sisa jarak 500 km itu bisa tercapai. Sebelum mengorbankan dirinya, ia melepaskan semua awak pesawat yang melakukan hibernasi, dan akhirnya ia menabrakkan stasiun luar angkasa itu ke api tersebut, dan ledakan yang diinginkan pun tercipta. Semua kru yang selamat sesegera mungkin pergi menuju tempat yang aman untuk menghindari ledakan yang ditimbulkan. Ya, dan akhirnya bumi selamat. Berkat kerja keras Lucky dan yang lainnya, proyek Wandering Earth bisa dijalankan kembali. Perjalanan bumi mencari tata surya baru tetap bisa dilanjutkan kembali. Film selesai dan tamat. Ya, di sini kita belajar ya, dimana harapan itu sangat penting dalam hidup ini. Walau sekecil apapun, walau tidak mungkin, walau itu berat ya, asal kita berusaha sekuat dan semampu kita sampai batas kemampuan kita, apa yang kita inginkan pasti bisa terwujud. Ya, cukup sekian dulu ya untuk review film kita kali ini. Tetap support kita terus, semoga terhibur, dan salam dari kita, Red Review.